Mungkin sebelumnya selamat malam buat Mas Rian. Jadi mungkin kita perkenalan dulu buat malam ini. Jadi sebenarnya kita ada lima orang nih mahasiswa dari S1 Civil Engineer, Mas. Kebetulan ada tugas lah buat kita mewawancarai seorang pemimpin. Nah, kebetulan kan kita juga dikenalkan sama Mas Reza ini ke jenengan. Nah, mungkin perkenalan singkat aja. Di sini ada saya, Ahmad Yakin sebagai moderator, terus ada Marcel Jeremia, dan juga Memori Sabana, Wildan Arga, dan juga Kevin Nathanael. Nah, kita sekelompok ini kebetulan dapat topik yaitu tentang pemimpin yang kolaboratif. Nah, mungkin karena kita juga udah apa ya, perkenalkan nama, mungkin dari Mas Riannya bisa uh, kenalin dulu lah, mungkin secara singkat Mas Rian ini siapa dan gimana. Monggo, Mas. Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Rian. Jadi saya teman SMK-nya Moza sebenarnya yang Mas Reza ini. Nah, jadi sekarang kesibukannya selain saya juga aktif kuliah ya di UB ya, S1 Sistem Informasi juga sama. Selain itu saya juga ada usaha sedikit di NEMA. Nah, NEMA ini terus saya juga kerja di salah satu manajemen konsultan di Jakarta ya, Apik Group itu sebagai bisnis unit lead-nya ya. Kurang lebih seperti itu sih. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal juga buat Mas Rian. Keluarga sekali. Ternyata Mas Rian. Oke, mungkin karena kita mungkin kita sambil tanya beberapa pertanyaan sih Mas, mungkin selama wawancara ini. Mungkin bisa aku mulai aja sih. Mas Rian ini kan tadi juga diceritakan kalau di NEMA itu sendiri sebagai apa ya, petinggi lah atau pemimpin juga. Nah, kira-kira ada nggak sih dari Mas Rian itu cara atau trik lah supaya Mas Rian dan juga tim di NEMA Production itu bisa kerja bareng atau istilahnya mungkin kolaborasinya itu terjalin lah antar tim dalam mengerjakan suatu proyek. Mungkin dari Mas Riannya bisa cerita gitu. Singkat kenapa? Oke, sorry gimana tadi terkait Sorry. bagaimana caranya ya, atau Ya, prosesnya. mungkin lebih bebas sih kalau mau ceritain proses nggak apa-apa, tapi kalau ceritain cara agar tim ini bisa kerja bareng lah, kolaborasinya itu Ya, terbentuk ya, lah oke. dari Mas Oke, oke. Rian. Mm, Iya, karena kita kan sebenarnya ada 17 orang ya di NEMA itu. Di NEMA 17 orang. Nah, gimana caranya untuk jalin kerjasamanya? Nah, yang pertama sebenarnya di tim bondingnya dan company culture-nya ya. Nah, itu ada beberapa memang di NEMA itu ada suatu semacam activity-activity atau agenda yang memang itu yang pertama buat bonding activity supaya mereka itu kolaboratif kayak gitu. Terus yang kedua ada beberapa agenda untuk brainstorming bareng. Brainstorming bareng itu fungsinya adalah untuk gimana caranya mereka itu bisa tukar ide, tukar pikiran dan lain-lain dalam satu forum kayak gitu. Dan selain itu dalam satu role itu atau satu karyawan itu harus setidaknya bisa menyumbangkan minimal satu ide atau satu kontribusi lah dalam suatu forum kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, oke. Berarti emang udah dibentuk lah ya bonding antar timnya itu. Oke, Hmm. mungkin buat pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh saudara Marvel Jeremia untuk Oke, terima kasih Mas Agus pertanyaannya. Sebelumnya selamat malam Mas Rian. Ya, Ya, selamat malam, halo Mas Marvel. mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang mau saya sampaikan, mungkin boleh dijelaskan dulu nggak Mas? Jadi 17 orang itu kan mungkin ada terdiri dari berbagai macam divisi ya gitu Mas. Mungkin 17 orang itu memiliki divisi yang beda atau role-nya berbeda. Mungkin sebelum saya mulai untuk lanjut ke pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan yang itu dulu aja Mas, biar enggak bingung nanti kaminya. Ya,
betul. Jadi di 17 ini memang dibagi dua ya, dari manajemen dan juga dari staff gitu. Nah, dari manajemen ada ya mental top level manajemen lah, itu ada 5 orang. 5 orang itu CEO, HR, Operation and Finance, terus selanjutnya marketing manager, yang selanjutnya ini sales dan business development manager gitu. Nah, kurang lebih ada 5 orang, terus sisanya itu adalah staff. Nah, staffnya ini dibagi ada beberapa divisi. Yang pertama divisi kreatif, divisi strategis, dan divisi account ya. Account ini yang megang handling tanggung jawab projectnya, terus yang lainnya ini supporting sifatnya gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Mas. Jadi tadi udah disebutkan dijelaskan top 5, terus beberapa juga staff yang mensupport staff yang support top 5 itu tadi lah ya. Mungkin untuk pertanyaan saya lebih menindaklanjuti ke yang tadi dengan saya agak tertarik dengan brainstorming dan juga ada company culture-nya itu. Nah itu kan biasanya sering terjadi kayak ya waktu kita brainstorming jelas kayak misalnya kita kerja kelompok atau bertukar pendapat itu kan biasanya ada ya drama lah Mas ya, baiknya ada kayak saling sangka menyangka, ada plus minusnya, terus juga gimana sih caranya biar mengatasi itu ya, bagaimana sih bisa berkolaborasi untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam brainstorming itu, terus supaya saling support itu gimana Mas? Ya, tetap itu kuncinya sebenarnya di leadernya ya. Di leadernya nanti yang handling di forumnya saat brainstorming itu siapa gitu. Misalkan dari marketing manajernya yang tanggung jawabnya, berarti dari top level manajemennya harus memang menerapkan beberapa sistem ya. Sistem yang pertama itu adalah apapun idenya, apapun kontribusinya semua orang yang di staff itu harus diapresiasi gitu. Apresiasi pertama, terus yang kedua adalah kalau misalkan memang itu nggak cocok atau mungkin nggak relevan diterapkan idenya ya, misalkan kayak gitu. Nah itu baru diberikan penjelasan semacam edukasi untuk kalau misalkan misalkan itu ide udah bagus tapi ini kita terapkan di next project atau mungkin bisa diterapkan di next plan-nya gitu. Nah, penjelasan atau edukasi cara supaya apa ya menghargai dari apa yang udah staff berikan itu penting di level top manajemen untuk bisa menghargai, dan dari top level manajemen harus bisa memutuskan nih kira-kira menggunakan jalan yang mana atau solusi yang mana kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang selama ini diterapkan ya. Oke, berarti memang mulai membangun company culture-nya itu mulai dari awal juga ada beberapa supportnya itu berupa apresiasi ketika ada memang entah itu ketika brainstorming atau berdasarkan kinerja gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, terus itu tadi dari internal kan ya Mas ya. Nah kan biasanya kalau ya agensi ataupun tentang ya, manajemen gitu-gitu, sosial manajemen kan itu kan biasanya berhubungan juga dengan pihak eksternal Mas, nggak mesti internal aja. Contohnya mungkin klien atau ada vendor lain gitu ya. Terus gimana sih Mas kerja bareng orang luar itu tadi kayak misalnya atau vendor atau freelancer ataupun agensi lain itu biar tetap kan pasti dari sana juga ada tim sendiri, dari timnya Mas Rian juga ada tim sendiri ya, karena kami itu ada tim juga. Nah itu gimana caranya biar tetap klop gitu Mas, maksudnya penerapannya itu biar tetap terjalin dengan baik gitu ke pihaknya. Ya. Oke, yang pertama yaitu terkait skop dari kerjasamanya dulu seperti apa dengan supplier, dengan kebutuhannya itu apa aja yang bisa mereka provide dan apa yang nggak mereka provide dan apa batasan-batasannya kayak gitu. Nah, yang penting itu dulu. Jadi sesuai dengan kontrak, sesuai dengan ya mungkin klausul kerjasamanya itu udah sesuai, harus semuanya sesuai menerapkan dan bisa memenuhi lah apa yang masing-masing butuhkan. Terus yang kedua adalah kalau di kita itu harus menggunakan satu pintu untuk menghubungi atau kerjasamanya gitu. Nah itu karena apa? Kalau misalkan lebih dari satu pintu yang menghubungi maka nanti akan adanya fraud dan juga mungkin miscommunication lah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, berarti untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal itu tetap melalui satu
itu one way gitu ya Mas ya, jadi udah ada timnya sendiri, terus juga ada persetujuan kontrak berarti ya Mas dari awal untuk Iya, betul. ya mungkin itu sementara dari saya seperti itu. Ya, lanjut Mas Arga, ada beberapa pertanyaan. Oke Mas, mungkin tadi Marvel dan juga Hakul sudah bertanya, mungkin ini giliran saya yang bertanya Mas. Sebagai CEO dari Nema Production, bagaimana sih Mas Rian ini menyeimbangkan antara pemberian arahan dan pemberian ruang bagi setiap staffnya tadi maupun top levelnya tadi untuk bisa istilahnya berkolaborasi secara efektif itu. Jadi pembagian ruang dan kesempatan untuk bisa menyumbangkan ide dan sebagainya itu, bagaimana caranya Mas Rian untuk bisa memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggotanya gitu Mas. Oke, nah itu sebetulnya semua kita bebaskan ya, tidak ada batasan-batasannya. Jadi kita menargetkan itu berdasarkan target KPI-nya, masing-masing orang. Jadi masing-masing orang dan masing-masing tim itu bisa berkolaborasi secara bebas nih, bebas terserah. Jadi yang menjaga itu adalah tim leadernya. Nah, tim leadernya nanti yang akan bisa membatasi hal itu. Tapi kalau dari top level management, nah itu hanya bisa melihat target KPI-nya itu udah ke-achieve atau belum. Nah, kalau misalkan udah ke-achieve, mereka pun melakukan dengan apapun, yang penting targetnya sudah sesuai, itu yang kita terapkan selama ini. Jadi pengawasannya sangat minim banget. Jadi kita pengawasannya based on target aja sih. Kalau based on target, mungkin selama berjalannya Nema ini, ada nggak ya Mas kira-kira tantangan ataupun kendala yang paling signifikan dalam membangun kerjasama tim? Mungkin barangkali ada kendala secara perorangan atau mungkin kendala secara waktu brainstorming dan sebagainya. Mungkin ada nggak Mas? Oke, masih selama ini masih belum ada sih, masih berjalan dengan sesuai gitu. Oke Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibantu Memoriza. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk berbagi cerita dan mungkin juga menginspirasi bagi kami. Ini pemimpin muda penggerak peradaban dunia mungkin. Nah, mungkin dari saya cuma nanya singkat, gimana sih Mas Rian ini membangun kepercayaan timnya, anggotanya, antara di mana ada anggota yang baru masuk dan yang senior gitu. Jadi lebih membangun kepercayaan kepada orang-orang barunya itu bagaimana gitu di anggota baru gitu. Oke, membangun kepercayaan itu dari POV-nya apa namanya, perusahaan atau dari personal ya? Dari personal, dari seorang pemimpin boleh. Oke, jadi yang pertama gini, eh sebagai leader itu kalau saya belajar itu harus memberikan semacam harapan-harapan kepada staffnya ya. Nah, staffnya dan motivasi itu harus tetap diseimbangkan dengan apa yang kita kasih. Jadi motivation, harapan, dan juga benefit yang kita kasih itu harus seimbang. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Nah, terus kepercayaan itu muncul ketika semuanya itu benar-benar balance. Balance yang dirasakan oleh staffnya sendiri. Misalkan saya bilang A, dan saya harus melakukan A itu, dan terrealisasinya A, nah itu yang otomatis kita bisa membuat kepercayaan itu kerasa ke staffnya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi mungkin saya mau nanya, mungkin kalau ada apa ya namanya, kalau ada nggak sih di Nema ini anggota yang hilang-hilangan gitu. Nah, gimana solusi dalam mengatasi hal tersebut? Kan kita punya visi, punya misi, punya tujuan untuk
menggapai hal itu bareng-bareng. Nah, kita kan juga harus kolaborasi nih. Nah, gimana mengantisipasi hal tersebut, Mas? Ya, tadi ditanya ada atau enggak, pasti ada ya. Jadi ngilang-ngilangan yang pertama adalah sebabnya dulu apa kayak gitu. Kalau memang itu kita apa namanya kita cari-cari, misalnya kita cari informasi ternyata memang apa yang kita provide, apa yang dari sistem yang kita buat itu kurang menurut dia ataupun ternyata memang pure dari merekanya yang apa namanya hilang-hilangan tanpa alasan gitu. Nah, solusi yang paling akhir adalah kita akan memberikan semacam teguran. Jadi kita itu teguran 3 kali. Setelah teguran 3 kali, nanti kalau misalkan melakukan hal yang sama, berarti harus kita kasih SP. Nah, SP-nya itu SP 1, 2, 3 gitu. Oke, baik, dari saya cukup, bisa kembali ke Hakul. Oke, mungkin ya udah cukup banyak insight baru yang kita terima sih, mungkin dari cerita Mas Rian ya tadi, pengalaman gimana cara mengatasi daripada staffnya, terus gimana cara membangun tim. Nah mungkin terakhir sih buat Mas Rian, ada nggak Mas mungkin pesan atau mungkin kata-kata atau statement buat anak muda yang pengen jadi pemimpin kreatif itu, biar mereka itu bisa bangun tim itu secara solid mungkin dan juga kolaboratif. Mungkin ada pesan dari Mas Rian, boleh. Ya, mungkin sama-sama belajar ya. Jadi saya juga masih belajar untuk hal ini. Nah, tapi prinsip yang saya terapkan selama ini adalah menggunakan prinsip Kaizen ya. Kalau tahu Kaizen itu dari Jepang. Jadi itu prinsip yang setiap apa namanya setiap progres, setiap waktu itu harus lebih baik daripada hari sebelumnya kayak gitu. Lebih baik dari hari sebelumnya itu berarti semua aspek harus lebih baik daripada sebelumnya. Entah aspek dari perusahaan, dari sistem, dari masalah-masalah yang ada itu harus pelan-pelan terselesaikan. Jadi nggak harus signifikan untuk menyelesaikan suatu hal, tapi sedikit demi sedikit itu pasti harus berdampak dan berimpact gitu loh. Oh, oke, mungkin ya. Terima kasih Mas, mungkin udah cukup sih apa yang mau kita tanyakan juga kita sampaikan. Mungkin sebenarnya kita ngucapin mohon maaf juga mau waktunya lagi, dan juga terima kasih udah mau berkenan untuk meluangkan waktunya sebentar mengikuti wawancara dari kami. Mungkin sama ini sih Mas terakhir, boleh nggak kita foto bareng di sesi Oh terakhir ya, ini? boleh. Oke. Oke, mungkin bisa dibantu operator buat fotonya. Hitungan mundur mungkin ya dari PPT. Oh, dari aku. Oke. 1, 2, 3. Lagi mungkin, aman? Pin? Aman. Oke. Oke. Kalau gitu kita ucapin terima kasih lagi buat Mas Ian udah mau ngulangin waktunya buat malam hari ini. Mungkin Mas Ian kalau ada kesibukan lain bisa dilanjut, monggo. Sekali lagi terima kasih buat Mas Ian. Selamat malam Mas Ian. Oke, terima kasih banyak ya. Saya izin live dulu.